Kembali lagi di HSC Channel, membahas tentang tips-tips di bidang perpajakan. Dari episode-episode yang lalu, kali ini saya membahas sedikit lebih banyak mengenai apa yang sudah Anda tanya di dalam chat atau Anda tulis di episode-episode saya di komentar. Jadi ini adalah seri kedua dari minggu lalu tentang Q&A. Mari kita simak satu persatu. Pertanyaan pertama adalah mengenai mau tanya Pak dari Lim Cisen ya. Kalau nggak pernah ikut TA 2015, sekarang mau ikut. Untuk rumah yang perolehannya lebih dari 20 tahun, pakai nilai perolehan dulu. Atau nilai JOP PPB tahun 2020. Oke, khusus mengenai PPS ya teman-teman ya. Saya sangat sarankan semua orang untuk ikut ya. Memang khusus ada kebijakan dua ya, kebijakan satu dan kebijakan dua. Kebijakan satu yaitu untuk orang veteran tax amnesty yang 2015 lalu, misalnya ikutnya sebagian lalu ada yang ketinggalan. Terus kalau yang untuk kebijakan dua untuk orang-orang yang sama sekali perolehan aktifanya itu masih belum lapor juga, tapi untuk periode yang perolehannya 2016 sampai 2020, itu 5 tahun lalu. Tapi orang-orang yang sama sekali tidak ikut tax amnesty. Nah, menurut kantor pajak sebenarnya Anda tetap boleh ikut ya. Dan saya duga itu memang Anda juga tetap boleh ikut yang kebijakan satu ya. Jadi untuk kali ini memang rumah Anda yang Anda peroleh 20 tahun lalu itu sangat disarankan untuk ikut ya. Jadi, nah, kemudian boleh-boleh aja ikut ya. Jadi ini juga salah satu hanya saya menyampaikan dengan jelas di dalam dasarnya saya menyatakan demikian bahwa berdasarkan dari situs tentang PPS di Dirjen Pajak ini jelas ada menyatakan bahwa Anda tidak dilarang untuk ikut ya. Jadi Anda boleh-boleh aja ikut. Kemudian nah, kalau pakai nilai perolehan PPB-nya yang mana nih? Nah, menurut saya ya dan memang ini berdasarkan dari tutorial dari PPS itu Anda pakai aja SPT PBB tahun 2015 ya. Karena kalau ikut yang kebijakan satu itu batas waktu yang dilihatnya adalah 31 Desember 2015. Jadi Anda nanti cari aja SPT PBB-nya berapa nilainya di situ. Itu digunakan sebagai dasar untuk menilai untuk melakukan deklarasi harta Anda, harta berupa rumah ini, ya. Nah, tarifnya jangan lupa untuk kebijakan satu Anda menggunakan 8% ya. Karena 8% kenapa bukan 6%? Karena 6% itu kalau jika bentuknya adalah cash atau nilai yang tunai ya, sehingga karena Anda perlu investasikan di produk-produk investasi berupa SBN. Tapi ini kan kalau tetap hanya berupa rumah, tidak ikut investasi, dari itu tarifnya 8% ya. Jadi juga jangan sampai, misalnya kalau rumah itu masih ada sampai dengan sekarang atau sampai dengan akhir 2020 masih ada ya. Kalau rumahnya udah dijual bagaimana nih? Nah, misalnya ini contoh ya untuk pertanyaan yang kalau ada ya saya lanjutkan pertanyaan. Kalau misalnya rumah itu udah pernah dijual, nah untuk bagi teman-teman yang sudah menjual rumahnya, pernah punya rumahnya juga nggak lapor, karena sekarang udah habis terjual juga, maka wajib pajak bisa ikut tax amnesty jilid kebijakan 2 ya, yaitu apa yang dilapor bukan rumah itu lagi, tapi sisa uangnya yang tersedia pada saat 31 Desember 2020 masih ada nggak, berapa nilainya, Anda bisa lapor di nilainya itu sebagai objek untuk dilaporkan. Selanjutnya pertanyaan 2 yaitu mengenai UMKM ya. Ini checklist tax planning untuk UMKM dari PT TDI ini 33 minggu lalu. Pak, kalau PT tahun lalu saya masih pakai 0,5% tarif UMKM. Tahun ini bagaimana? Berarti harusnya 2021 ya. Belum tahu aturannya nih gimana kira-kira. Ya betul. Kalau PT memang Anda menggunakan sepanjang 3 tahun ya. Jadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai tarif khusus pembayaran pajak PPh final 0,5% kali omset itu hanya berlaku 3 tahun untuk kalau Anda wajib pajak bentuk PT. Ya, jadi dari tanggal berdiri, kalau berdirinya baru hari ini atau tahun ini ya dianggap 3 tahun ke depan. Tapi kalau waktu
keluarkan peraturan itu tahun 2018 itu PT sudah berdiri, makanya Anda boleh menggunakannya dari 2018, 2019, 2020 saja. Nah, jadi artinya 2021 ya Anda tidak boleh menggunakan tarif itu lagi. Nah, menggunakanlah tarif PPh biasa ya. Jadi bukan dari omset, tetapi cari dulu laba kena fiskalnya berapa, yaitu dari laba akuntansi Anda, omset dikurangi biaya-biaya. Kemudian jika ada koreksi-koreksi sedikit misalnya penyesuaian fiskal, nah itu berapa labanya kali dengan tarif, yaitu tarif PPh pasal 31E ya, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif PPh 31 ini adalah tarif khusus untuk jika Anda memang omsetnya itu masih 4,8 tapi udah nggak boleh ikut yang 0,5, jadi tarifnya didiskon 50% ya. Jangan lupa, nah itu saya sudah rincikan, Anda bisa nonton di episode checklist tax planning untuk UMKM ya. Saya punya beberapa usaha ya, lanjut ya, di mana semuanya saya masukkan ke SPT pribadi. Ya, ngapain ke pribadi tapi punya PT ya? Mungkin masih tunggu waktu transisi ya. Sekarang baru mau ditata ya. Saya punya PT nganggur. Kira-kira sebanyak usaha yang saya pakai yang dimasukkan ke PT. Well, Anda punya kalau PT nganggur ya 3 tahun sudah nganggur ya, waktu itu sudah berlalu ya. Jadi nggak bisa tuh karena nganggur ya. Ya kecuali Anda bilang waktu itu Anda lapor 3 tahun masih tidak aktif ya, mungkin masih oke. Tapi kalau ada pernah tahun sudah aktif terus diberikan dorman ya nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi hitungan 3 tahun itu harusnya dari tanggal pertama kali. Tapi ya nanti Anda bisa konsultasi sama HR Anda, boleh nggak saya menggunakan karena PT itu selama ini masih nganggur misalnya. Saya balik dari tahun 2021. Silakan aja ya. Nah, orang ini berdagang ya Bapak ini berdagang 3 miliar, jasa 500 juta, level rumah dan distributor nanti di masa depan. Oke. Jadi semuanya mau masukin ke PT, ya boleh-boleh aja ya. Usahanya banyak. Ada berbagai jenis usaha, ada dagang dan jasa. Ya. Boleh campur. Jadi prinsipnya nggak ada masalah satu PT beberapa jenis usaha. Teman, Anda harus memperhatikan ya. Kadang-kadang PT juga kan ada izinnya. Perizinannya apa? Ya. Kalau memang perizinannya perdagangan dan jasa ada di situ cocok ya. Ya. Memang tidak ada sesuatu yang saklek ya. Kalau Anda ternyata nggak punya izin lalu dari ada usaha lain yang tidak sesuai perizinan, prinsip-prinsip pajak adalah sesuai dengan esensialnya aja ya. Jadi lebih kepada substance over form. Artinya memang kalau di situ ada penghasilan yang Anda lapor ya pasti dikenakan pajak juga sih. Nggak malah jadi nggak ada bayar pajak ya. Tapi kalau nanti Anda punya usaha developer rumah ya, perhatikan biasanya jasa developer itu ada dua macam ya. Kalau Anda beli tanah sendiri bangun itu Anda sebagai pengembang. Tapi kalau hanya mengerjakan pembangunannya aja kepada klien, itu biasanya jasa konstruksi. Tapi dua-duanya juga PPh-nya bersifat final ya. Nah, itu agak beda sedikit dengan usaha perdagangan. Nah, Anda bisa cari di internet atau browsing seperti apa kira-kira. Dan kalau juga banyak yang masih bertanya mengenai ini, saya juga bisa membahas mengenai channel khusus mengenai usaha jasa konstruksi atau sebagai developer. Ya, kalau yang penting tidak ruwet ya. Kalau Anda PT itu boleh campur kok. Dagang dan jasa nggak cuma satu, boleh campur semua. Biasanya itu keunggulannya adalah karena nanti ada usahanya yang A atau dua misalnya. Kalau dari perdagangan untung, jasa masih untung sedikit atau misalnya perdagangannya rugi, jasanya untung itu bisa saling offsetting ya. Jadi kalau kalau dicampur itu kegunaannya bisa saling offsetting daripada laba kena pajaknya. Kalau ada salah satu yang misalnya masih masih rugi. Pertanyaan nomor 3 yaitu mengenai wajib pajak non efektif. Nah, ini ceritanya panjang sekali ya, agak panjang sih ya. Intinya adalah ada seorang yang sudah Pak Tan Wiharjo maaf, usia 65 tahun, tinggal di Kota Malang, ingin bertanya nih mengenai SPT 2021, tahun 2019 pensiun dari perusahaan swasta dapat pesangon nih. Nah, ini saya asumsi PPh Anda sudah dibayar dan disetor oleh baik gaji maupun pesangon oleh si pemberi kerja ya. Terus dari uang pensiun beli mobil Avanza tukar dengan kantor sana 90 dipotongkan dari uang pesangon. That's good. Terus dilapor di 2019 hanya berupa uang pesangon saja serta harta lain seperti rumah, sepeda motor, emas, saldo uang di bank. Oke. Baik, kemudian 2020 saya lapor di SPT tidak
tidak lagi kerja, pensiun, sehingga tidak ada lagi bukti potong 1721, dan gunakanlah 1770 SS, yaitu formulir ya, yang sangat sederhana, semuanya satu lembar. Tidak ada kolom harta rinci, memang tidak ada Pak, karena ya dianggap karena mungkin itu penghasilan kecil sekali. Hanya soal nilai harta, ini berbeda dengan 1770. Nah, ini memang kalau Anda menggunakan form itu, ya Anda sebenarnya bisa menggunakan lampiran tersendiri ya. Lampiran tersendiri untuk melampirkan di luar dari itu. Lihat lampiran ya, lampirkan sendiri. Tapi ada juga orang mau tetap mempertahankan untuk menggunakan 1770 SS ya, karena walaupun dia pensiun mungkin hartanya banyak sekali yang dia mau laporkan, dan dia mau laporkan yang rinci juga boleh ya. Sebenarnya tidak ada larangan sih sebenarnya menggunakan 1770S walaupun penghasilannya udah nggak ada ya. Saya melakukannya beberapa klien saya ya, yang sudah pensiun dan hampir nggak ada harta, tidak ada penghasilan tapi hartanya masih banyak sekali. Karena tahun 2019 waktu itu saya masih kerja dan masih dipandu dengan kantor saya mengisi seperti secara e-filing. Tahun 2020 karena COVID tidak bisa melayani tatap muka dan hanya bisa lewat HP saja. Bahkan nyatakan bahwa saya sudah pensiun, tidak punya pendapatan, sudah NE. Apa artinya NE? NE non-efektif tadi ya. Jadi wajib pajak non-efektif, yaitu yang udah nggak ada penghasilan. Saya pikir selanjutnya tidak perlu lapor SPT lagi karena saya tidak ada penghasilan lagi. Dan sebenarnya pada saat itu tahu laporan SPT 2020 isinya keliru, yaitu disampaikan total harta saya tanpa saldo bank. Ya berarti bukan salah karena di totalnya salah, tapi memang totalnya sendiri nilainya belum termasuk beberapa harta yang terlewatkan ya. Nah, jadi jawaban saya adalah ya Anda perlu sih betulkan SPT untuk memasukkan harta yang jumlah totalnya itu benar yang sesuai dengan keadaannya. Karena kalau saldo banknya ketinggalan ya berarti salah ya. Sayang ya. Jadi karena kenapa? Kalau Anda kurang melaporkan nilai harta pada sebenarnya harta itu ada, tahun depannya kenaikan itu di luar dari dilihat dari 2 tahun itu adalah di mana saldo yang salah itu kekecilan ya, dan dianggap ada kenaikan harta yang berasal dari penghasilan belum dilapor ya. Nah, itu sayang sekali. Jadi sebaiknya memang hati-hati mengisi total saldo harta dari tahun ke tahun ya. Kalau Anda memang mempunyai saldonya itu, jadi jangan sampai ada satu masa Anda jomplang sekali kemudian naik lagi, padahal sebenarnya cuma karena tahun tertentu saya nggak lapor. Ada dugaan-dugaan dari kantor pajak mungkin kok naik turun gitu ya. Kantor pajak bisa ya, jadi harus repot-repot Anda harus menjelaskan. Padahal sebenarnya kalau Anda disiplin sedikit dengan saldo harta yang Anda bisa jaga, karena memang hartanya masih ada dan Anda cukup hemat dari waktu ke waktu ya, itu ya Anda kan tidak perlu ditanya-tanya lagi. Ya, jadi ini pertanyaannya, bagaimana sebaiknya laporan SPT 1721 dari 2020 ya Pak. Bapak, menurut saya pertama betulin dulu deh SPT 2020-nya ya. Terus SPT 2021-nya seperti biasa ya. Menurut saya pakai ada form 1770S, lapor harta Anda, tapi tulis bahwa di situ Anda tidak punya penghasilan apa-apa lagi ya. Nah, kemudian ada satu informasi buat teman-teman di sini ya, mengatakan kok benar ya ada AR yang bilang saya tetap harus lapor SPT 1721 saya, walaupun saya udah pensiun dan sebagainya. Sebetulnya Anda bisa memilih ya jadi wajib pajak non efektif. Ini caranya adalah telepon ke Klik Pajak ya 1.500-200. Di situ Anda menyampaikan keinginan dan maksud tujuan Anda. Ya, biasanya akan diproses. Ini adalah berdasarkan dari salah satu surat edaran ya dari kantor pajak sendiri, bahwa bagi mereka yang memang udah selama ini udah nggak kerja dan udah pensiun dan memang di usia pensiun, itu boleh minta. Nah, wajib pajak non efektif nanti Anda lebih nggak repot ya, mungkin nggak usah tiap tahun masukkan SPT. Enak ya enak lah. Tapi kalau ternyata nanti di dalam waktu berjalan ternyata Anda memang aktif ya, misalnya Anda punya penghasilan lain atau dari investasi, dari juga misalnya kegiatan Anda ada income secara insidental, ya Anda harus meminta kepada Dijen Pajak untuk membatalkan non efektifnya dari memasukkan lagi SPT ya. Demikian menurut saya dari Q&A hari ini. Semoga memberikan pencerahan. Sekiranya masih ada yang belum jelas atau ada request lain, saya akan tulis di komen. Anda boleh tulis di komen. Jika Anda merasa ini bermanfaat juga,
Anda bisa subscribe untuk mengikuti channel-channel kami yang berikutnya, episode kami yang lain. Juga berikan ide kepada kami apa yang kira-kira Anda ingin belajar mengenai perpajakan. Ya, demikian. Sampai ketemu di episode yang lainnya. Salam sukses.